dari kelas Sadewa akan memaparkan permasalahan mengenai bullying. Kami undang kelompok portofolio 1 dari kelas Sadewa yang akan menjelaskan masalah dari hasil analisisnya. Kami persilakan kepada kelompok portofolio 1 untuk maju ke stage yang telah tersedia. Ya, kami persilakan kepada kelompok portofolio 1 untuk memberikan hormat kepada seluruh hadirin. Silakan untuk dapat memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok Sadewa portofolio 1. Saya Rizris Harinugraha dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Iman Nurhaliza dari Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Fadilah, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Afwa dari Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sinta dari SMP Asalam Bandung. Izin memperkenalkan, nama saya Palahudin dari SMP Negeri 12 Bandung. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok portofolio 1 kelas Sadewa. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati posisinya masing-masing. Kami persilakan kepada Anissa Fadilah, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai juru bicara kelompok portofolio 1 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Bullying is a horrible thing. It sticks with you forever. It poisons you, but only if you let it. Heather Brewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi insan Pancasila yang terpelajar. Moderator yang saya sayangi, Dewan Juri yang terhormat. Saya adalah juru bicara dari kelompok portofolio 1 kelas Sadewa. Berikut adalah foto dari rekan-rekan kelompok portofolio 1 kelas Sadewa. Selanjutnya adalah kami akan memaparkan apa sebenarnya urgensi dari permasalahan perundungan atau bullying ini sehingga kita, pemerintah dan masyarakat harus menyelesaikan permasalahan ini. Sebelum masuk lebih jauh, maka saya akan memaparkan apa hakikat dari bullying itu sendiri. Menurut Kolorosa yang diungkapkan pada tahun 2007 bahwasanya bullying adalah satu tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dengan tujuan untuk melukai baik secara fisik maupun secara psikis. Adapun data yang didapat dari riset program internasional Student Assessment yang dilakukan oleh Organization of Economic Cooperation and Development, ditemukan fakta bahwasannya 41,1% siswa Indonesia pernah mengalami perundungan. Dan juga di tahun yang sama, pada tahun 2018, Indonesia berhasil mencapai posisi kelima dengan tingkat siswa terbanyak mengalami perundungan. Hal itulah yang sekiranya menjadi urgensi nyata dan keseriusan mengapa masalah ini harus diselesaikan oleh pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat tentunya. Bullying sendiri keseriusannya telah mencapai tingkat global, jadi permasalahan ini telah diakui sebagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan telah menjadi satu masalah global. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Hal ini dikarenakan bullying tak hanya berdampak pada korban namun juga pada pelaku. Jadi dampak dari bullying itu tidak hanya pada korban namun juga pelaku, yang mana tugas dari kita semua adalah untuk memutus mata rantai ini. Jadi ditemukan fakta juga bahwasanya 14% pelaku perundungan adalah korban di masa lalu. Jadi seseorang yang pernah menjadi korban bullying kemudian di hari kedepannya menjadi pelaku. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan fenomena seorang anak yang terbiasa melihat penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Jadi siswa atau murid di Indonesia itu terbiasa mungkin melihat dari orang tua, guru, lingkungan, teman, saudaranya
menyelesaikan masalah itu dengan cara kekerasan. Jadi para siswa itu tidak terbiasa menyampaikan perasaannya, menyampaikan emosionalnya dengan cara kata-kata yang baik dan sopan. Hal inilah yang menjadi keseriusan dan urgensi mengapa sekiranya bullying ini harus kita kaji dan diselesaikan oleh pemerintah. Adapun permasalahan ini tentu mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mengapa? Karena secara hukum perundungan adalah delik subjektif, delik aduan yang tentu sesungguhnya penyelesaiannya tidak terlalu menyangkut kepada ranah hukum. Baik, selanjutnya adalah presentasi grafis dari identifikasi masalah. Di sini ada presentasi kasus bullying di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian selanjutnya ada beberapa berita dari surat kabar elektronik yang membahas perihal ini. Lalu ada beberapa cuplikan video YouTube yang mengamati perihal permasalahan bullying. Dan selanjutnya ada banyak artikel jurnal yang penelitinya itu membahas perihal bullying atau perundungan itu sendiri. Selanjutnya adalah identifikasi sumber informasi dari permasalahan ini. Diantaranya ada dari website KPAI, kemudian liputan6.com, Zakiyah dan kawan-kawan, Prasetyo ABE pada tahun 2011, lalu ada Rahayu dan Permana pada tahun 2019, serta beberapa video di channel YouTube. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 1. Terima kasih atas pemaparannya, menarik ya kalau perundungan ini dilihat dari dua hal, dan saya setuju, yaitu sebagai bully, yaitu orang yang membuli disebut bullies atau bully atau aktor, dan yang kedua adalah korban ya, victim. Jadi dilihat dari dua hal itu. Terima kasih sudah memaparkan itu. Jadi menarik untuk dikaji. Hanya pengkajiannya itu saya ingin menyoroti masalah perundungan sekarang yang semakin meluas karena konteks komunikasi siswa tidak hanya didefinisikan di sekolah dan di luar sekolah, tapi dalam lingkungan cyber yang tidak tentu apakah itu sekolah atau non sekolah. Ya, seperti apa identifikasi masalah cyberbullying yang sudah dikaji. Silakan kepada anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Dewan Juri. Memang pada awalnya kasus bullying itu terjadi pada lingkungan nyata, di sekolah, di luar sekolah, dan itu sangat terjadi khususnya untuk anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Termasuk kemarin ketika kami wawancara juga dengan salah satu pihak sekolah, tidak hanya terjadi dari anak ke anak, bahkan mungkin diucapkan oleh pengajar atau pendidik itu sendiri. Mungkin secara apakah itu candaan atau terlepas dari hati atau tidak, yang jelas itu memberikan stigma negatif juga. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, karena perkembangan dunia digital, kemudian juga ada kasus kemarin yang menerpa di lingkungan di dunia ini, kasus pandemi, sehingga kasus bullying pun berpindah dari tadinya dalam hal nyata, ya, ketemu satu persatu atau satu orang dikeroyok berapa orang. Nah, 2 tahun ini justru beralih kepada yang tadi disebutkan adalah cyberbullying. Nah, bentuknya bisa melalui Instagram ataupun media sosial yang lain, yang di sana bisa seseorang memberikan komentar atau adanya interaktif. Kalau sebagai contohnya ada seseorang, mohon maaf, kalau dari kemarin yang diidentifikasi oleh kami, seseorang yang mempunyai tanda di mukanya, begitu dengan jelas dia sama seperti hal manusia normal lainnya, pasti ingin selfie. Hasil selfie-nya, jepretannya itu ditampilkan. Kemudian banyak orang yang merespon, kok pede banget ya ini? Apakah kegedean? Apakah harus ditambahin yang lainnya? Nah, bentuk itu sebagai pancingan dari masyarakat atau dari netizen, sehingga memancing orang-orang yang lain yang merasa dirinya sempurna, perfect, dan lebih untuk memberikan respon yang sama. Itu contohnya. Baik, terima kasih. Dari tadi ada beberapa hal tentang pro dan kontra, dan saya pahami ini yang menurut asumsi saya untuk mengidentifikasi masalah bullying itu sangat luas, dan mungkin presentasi tadi tidak cukup memaparkan sejauh mana bullying itu dikategorikan atau didefinisikan. Karena pertama, apakah itu bullying atau bukan, perundungan atau bukan, karena kadang-kadang kita dengan sesama teman saling mengejek kan,
Tapi kalau tidak mengejek jadinya tidak dekat. Jadi kan mengejek itu tidak dikategorikan bullying. Tapi satu saat ketika kita moodnya lagi jelek, diejek jadi bullying karena kita merasa terintimidasi. Jadi begitu susahnya mendefinisikan masalah bullying ini. Hanya sekarang ingin menyoroti sebagaimana sulit atau luas masalah bullying itu bisa didefinisikan, bisa tidak didefinisikan, atau mungkin tidak bisa didefinisikan, atau seperti apa untuk menengahinya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin menjawab, kalau untuk definisi dari bullying itu sendiri, mungkin bisa didefinisikan ketika bullying itu terlihat. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, menurut salah satu para ahli yang menjelaskan pengertian dari bullying itu sendiri merupakan tindakan intimidasi, di mana tindakan intimidasi di sini berupa menakut-nakuti atau bahkan tindakan perilaku negatif lainnya. Di situ maka bullying bisa didefinisikan sesuai dengan tindakan yang dilihat oleh nyata. Para ahli menjelaskan dari beberapa sumber yang saya baca bahwa dari ahli A ke ahli B itu mendefinisikannya beda-beda. Hanya saja ada kesamaan ketika perilaku bullying ini didefinisikan sebagai perilaku yang negatif. Di situ bisa disimpulkan bahwa perilaku bullying ini bisa didefinisikan dengan perspektif yang sama seperti perilaku negatif itu sendiri. 1 menit terakhir itu Bapak. Baik, terima kasih. Nah, untuk kajian ini, apakah akan mempersempit bahasan masalah atau biarkan masalah bullying itu didefinisikan secara luas tadi? Atau bisa fokus pada satu konteks? Apakah bullying secara nyata, verbal, fisik di sekolah, atau secara umum? Oke, kalau untuk secara, karena kita menganalisisnya anal, jadi bullying ini pasti akan mempengaruhi juga ke anaknya. Karena bagaimanapun di sekolah itu anak harus dilindungi, baik secara jika terjadi bullying yang secara verbal, fisik ataupun psikis, itu harus dicegah lah sebelum terjadinya, seperti itu. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio. Ya, siap. Kelompok Sadewa portofolio 1. Siap. Posisi agak lebaran. Saya di depan berarti ya, di sini ya. Oke. 1, 2, 3. Hai kawan, jagalah sikap dan ucapanmu, janganlah membuat sakit hati temanmu. Hei culun, hei cupu, hei cakep, itulah contohnya. So pinter, hei carmuk, jangan kau candakan. Hargai temanmu, sayangi kawanmu, stop bullying. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 1 dari kelas Sadewa. Selanjutnya, kami undang kelompok portofolio selanjutnya, yaitu kelompok portofolio 2, mengenai mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kepada kelompok portofolio 2, kami persilakan untuk memasuki stage showcase. Maju jalan. Buka formasi. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Silakan untuk dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Rahman dari Prodi Pendidikan IPS UPI Bandung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibu Lucia Prianti dari SMP Asalam Bandung. Izin memperkenalkan, nama saya Nindita Fajria Utami dari Prodi Pendidikan Sosiologi UPI. Ya, terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Saya Yani Kurniawati dari Pendidikan Sejarah UPI.
Perkenalkan, nama saya Nur Umi Hodijah, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gunawan, saya guru mapel PJOK di SMPN Negeri 12 Bandung. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 2. Kami berikan kesempatan kepada juru bicara kelompok portofolio 2, kepada Ibu Yeni Kurniawati, dosen dari Pendidikan Sejarah, untuk menyampaikan hasil analisisnya mengenai hasil kajiannya. Kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Yang terhormat pada Dewan Juri dan rekan-rekan semua yang selalu semangat dan berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan tentang kebijakan yang sudah kami coba identifikasi yang berkaitan dengan masalah perundungan atau bullying ini ya. Di mana bullying atau perundungan yang tadi sudah disampaikan oleh tim portofolio dari kelompok 1 ini adalah merupakan satu masalah yang sangat serius. Bagaimana tingkat angka dari terjadinya kasus perundungan ini semakin naik ya, semakin banyak dan semakin juga bervariasi gitu ya. Dan pengertian bukan hanya pada aspek secara fisik verbal, tapi juga sudah sampai pada yang sifatnya cyberbullying. Maka dengan demikian perlu ada upaya untuk mencegah sampai pada menangani kasus dari bullying ini ya. Dan dengan demikian diperlukan regulasi ya, adanya sejumlah kebijakan yang mencoba untuk menangani kasus bullying ini. Dan kami mengidentifikasi dan kemudian memilih ada 3 kebijakan ya, yaitu yang pertama, sebelumnya saya tadi sampaikan ada 3 kebijakan gitu ya. Kenapa kami memilih 3 kebijakan ini? Ini tentu saja ada dasar alasannya, bahwa yang pertama adalah dari 3 kebijakan ini karena fokus kami lebih kepada kasus bullying yang terjadi pada siswa sekolah, sehingga kita ambil kebijakan yang berkaitan dengan siswa di persekolahan. Yang selanjutnya adalah bahwa kebijakan yang kami lihat ini ya, yang kami pilih ini adalah merupakan kebijakan yang mengkaji dari hulu ke hilir gitu ya. Artinya bagaimana bukan hanya berbicara pada penanganan, tapi mulai dari pencegahan sampai pada penanganan. Ya, yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 ya, tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, keuntungan dari undang-undang ini adalah tentu saja memberikan perlindungan kepada saksi dan korban gitu ya, dimana memang memberikan saksi atau juga korban itu memberikan keterangan seringkali menjadi suatu hal yang takut gitu ya. Nah, dengan adanya perlindungan ini maka dia bisa kemudian merasa terlindungi gitu ya dengan adanya undang-undang ini. Ya, termasuk juga memberikan perlindungan terhadap dan penghargaan ya. Dan kemudian undang-undang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter, di mana dengan undang-undang ini akan mengarahkan kepada kebiasaan dan perilaku anak ya, untuk mengembangkan karakter yang baik. Dan kemudian yang selanjutnya adalah pada upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di dunia pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015. Di mana keuntungan dari peraturan menteri ini adalah menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, semua sivitas akademika di lingkungan sekolah itu merasa aman dan nyaman, terlepas dari unsur tindakan kekerasan gitu ya. Hanya kerugiannya karena bully ini menyangkut anak dengan anak ini ya, yang dengan demikian ini menjadi satu kerugian. Agak sulit juga untuk mengatur bahwa semua harus dilindungi, anak harus dilindungi, baik korban ataupun juga pelaku gitu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok portofolio 2 yang sudah menganalisis kebijakan alternatif.
Kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih kepada kelompok portofolio kedua ya. Ini sangat menarik persoalan yang diangkat. Kelompok ini mengajukan 3 kebijakan alternatif ya yang dianalisis itu. Yang pertama ini yang menarik nih, perlindungan saksi dan korban. Memang kasus perundungan itu seringkali tidak terungkap akibat saksi juga ogah ya memberikan kesaksian, apalagi korban. Ya, korban itu sebab itu bersangkut pautan aib atau apa begitu. Ya, coba kira-kira apa sih sebetulnya apa namanya yang dibidik oleh kelompok ini misalnya, kenapa ini dijadikan kebijakan alternatif yang paling utama, bahwa Undang-Undang Nomor 31 2014 ini apa keuntungannya sebetulnya ini ditampilkan sebagai yang kebijakan yang utama, dan kerugiannya kalau ada apa gitu misalnya, atau pihak-pihak siapa saja yang merasa dirugikan. Silakan. Oke, terima kasih Dewan Juri, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Beberapa kebijakan sudah dipaparkan oleh kelompok kita. Tentunya kita sudah menimbang dan menentukan kebijakan mana yang terbaik untuk kita. Jadi yang pertama itu bagaimana keuntungan dari misalnya satuan ataupun juga penanaman nilai-nilai karakter untuk mencegah bullying ini. Nah, penanaman nilai karakter bisa dilakukan di tingkat satuan sekolah. Dengan bagaimana nilai karakter tersebut biasanya oleh guru itu bisa ditanamkan atau diimplementasikan kepada peserta didik itu dari mulai keteladanan. Keteladanan ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Sebagaimana kita tahu ya, di Indonesia ini banyak juga guru yang mungkin terkadang membuli muridnya sendiri, membuli muridnya sendiri, bahkan cenderung membuli muridnya sendiri itu terkadang cenderung kepada arah fisik ya. Misalnya muridnya yang agak berbeda kulitnya disebut misalnya orang Afrika atau dari macam sebagainya. Dan itu akan menjadi acuan bagi murid-muridnya tersebut untuk meniru apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, makanya nilai karakter yang berupa menanamkan nilai keteladanan itu sangat penting. Bagaimana kita menanamkan kebijakan tersebut dalam mencegah bullying ini sendiri. Mungkin ada yang bisa ditambahkan. Ya, jadi silakan diklarifikasi lagi. Itu tadi yang kebijakan yang kedua begitu bagus ya. Nah, yang pertama ya, kenapa sebetulnya ada untung ruginya, ada undang-undang yang memproteksi saksi, yang melindungi saksi dan korban. Baik, terima kasih. Mengapa kami mengangkat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban ini penting? Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa yang menjadi pelaku adalah korban sebelumnya. Perilaku bullying ini adalah seperti mata rantai yang tidak terputus. Makanya kenapa di sini korban banyak yang tidak pernah membicarakan atau tidak pernah melaporkan gitu kan apa hal yang sudah terjadi oleh dia. Sehingga jika tidak dilindungi, korban maupun saksi akan terus berlanjut proses bullying ini. Lalu kerugiannya adalah banyaknya korban di sini undang-undang ini belum banyak tersosialisasikan, bahkan sampai ke satuan pendidikan, sehingga banyak yang menjadi korban-korban ini dia tidak tahu ketika misalnya ada korban yang mengalami pembulian, dia tidak mau melaporkan karena dia tidak tahu mengenai undang-undang ini bahwa korban ini dilindungi seperti itu. Lalu apakah ada pemerintah atau yang pihak-pihak yang menolak dengan kebijakan ini atau merugikan? Kami sudah mencari data bahwa tidak ada yang menolak dengan kebijakan ini seperti itu. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mengenai peraturan pemerintah nomor 82 2015 ya tentang PPK, penguatan pendidikan karakter. Itu seberapa penting menurut Anda begitu ya dalam kerangka misalnya mengedukasi para siswa kita gitu. Apakah Anda menemukan data misalnya dari data grafis, menemukan data misalnya dengan adanya
peraturan pemerintah 82/2015 itu justru angkanya misalnya menjadi berkurang. Ya, suatu menit terakhir. Oke. Silakan dari data grafis atau yang lain boleh. Oke. Kenapa pendidikan karakter ini penting untuk diangkat dan menjadi sebuah proses regulasi yang penting? Karena kami mengangkat bahwa peraturan ini adalah dari hulu ke hilir. Bagaimana dari proses pencegahan bullying itu terjadi dan ketika bullying ini sudah dihukum bagaimana prosesnya. Lalu pendidikan karakter ini sebagai upaya preventif, langkah untuk pencegahan bagaimana bullying ini tidak akan terjadi seperti itu. Lalu apakah kami tidak menemukan adanya grafik, tetapi adanya upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud, adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan ini. Kita mempunyai grafik bahwa ternyata Kemendikbud ini dia bekerja sama dengan media sosial yaitu TikTok untuk menyuarakan konten-konten yang berkarakter, konten-konten yang baik gitu, agar siswa-siswa kita, peserta didik kita dapat menjadi peserta didik yang berkarakter, di mana penuh konten-konten ini, konten-konten edukasi yang baik yang pada akhirnya akan mencegah bullying tersebut. Terima kasih. Berikan tepuk Ya. Kelompok portofolio 2 sebelum meninggalkan tempat showcase, silakan untuk menandakan yel-yel terbaiknya. Kelompok 2. Hu-ha! Kelompok 2. Hu-ha! Kelompok 2. Hu-ha! Kelompok 2, cek no. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok portofolio 2 yang sudah menyampaikan hasil analisisnya. Dialog, gasel, Ya, kami persilakan kepada kelompok portofolio 3 untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Luruskan. Ya, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperkenalkan dari kelompok Sadewa dari portofolio 3. Nama saya Rana Satyana dari SMP Salam, guru mapel PCOK. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfat Al-Fadila, mahasiswi pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal Muhammad Ihsan, saya dari Pendidikan Geografi UPI. Assalamualaikum, saya Hendri Nusantara dari Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nuh dari SMP Asal. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3. Kami persilakan untuk menempati tempat masing-masing. Kami persilakan kepada Bapak Haikal Muhammad Ihsan, dosen pendidikan geografi, selaku juru bicara kelompok portofolio 3 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke. Yang terhormat Dewan Juri, izinkan kami mempresentasikan hasil kami, yaitu portofolio tahap 3, yang dimana portofolio ini merupakan representasi atau integrasi dari portofolio yang pertama dan kedua. Yang dimana tadi yang pertama itu ada identifikasi dan lain sebagainya, yang kedua itu adalah pemilihan dari beberapa kebijakan, dan kami yang ketiga itu adalah core atau inti dari kebijakan mana yang diambil. Yang dimana tadi itu ada 3 kebijakan, ada pasal nomor 13, ada juga yang nomor 20, dan kami setelah diskusi dengan kawan-kawan, kami memutuskan bahwa kami akan mendukung kebijakan yang sudah ada terkait bullying ini, yang dimana tertera pada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Jadi ruang lingkupnya diperkecil, dipersempit, yaitu pada arah ruang lingkup di pendidikan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang dimana ada keuntungan dan kerugian. Pada intinya, keuntungannya itu akan menimbulkan yang namanya rasa nyaman, rasa aman, yang dimana nanti akan terbangun antara harmonisasi satuan pendidikan, apakah itu guru, tenaga pendidikan, lalu juga siswanya sendiri, dan di antara siswanya tersebut juga akan terbentuk yang namanya
harmonisasi seperti itu. Namun di sini juga ada beberapa kerugian yang dimana intinya di negara kita itu kasus bullying itu biasanya diselesaikan secara adat atau secara kekeluargaan, sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku. Nah, itulah yang menjadi salah satu kerugian atau bisa juga salah satu kekurangan dari peraturan tersebut. Namun kami tetap mendukung karena ada aturan saja seperti itu, apalagi kalau tidak ada aturan pasti akan lebih berantakan. Sehingga kami dari kelompok Sadewa Portofolio 3 itu sangat mendukung sekali terkait program pemerintahan ini. Selain keuntungan kerugian, kami juga sepakat terhadap peraturan ini karena pada intinya ada 4 hal. Yang pertama itu peraturan ini itu sama sekali tidak bertentangan dengan yang namanya HAM. Itu yang pertama, dan yang kedua itu peraturan ini juga sama sekali tidak bertentangan dengan yang namanya kebebasan berpendapat. Karena pada Undang-Undang 1945 pasal 28 dinyatakan bahwasannya kita itu berhak menyuarakan hak kita, dan kita juga memang dilindungi secara hukum oleh lembaga konstitusional yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga itu intinya sama seperti kehidupan kebebasan kita. Dan yang terakhir itu adalah intervensi terhadap ras, agama, dan lain sebagainya. Lalu berlanjut kepada yang namanya badan yang memang bisa disebut melindungi terhadap bullying ini. Ini merupakan tingkat kementerian, Kemendikbud, Kemenham, dan di bawahnya ada LPSK, Komnas HAM, dan Kapolri, seperti itu. Lalu kami juga mengambil beberapa sumber informasi yang dimana sumber informasi itu kami ambil dari 2 sumber. Pertama dari media massa, dan yang kedua itu dari jurnal. Kenapa dari jurnal? Karena kita berbasis saintifik. Jadi proyek belajar karakter itu harus berbasis saintifik, sehingga kita mengambil jurnal yang memang jurnal itu valid. Dan di dalam jurnal dinyatakan bahwasannya adanya partisipasi dalam peraturan yang memang kami lontarkan. Sehingga ketika ada partisipasi itu sangat cocok sekali untuk diimplementasikan. Seperti itu. Lalu ini dari media massanya, dan pada presentasi grafis kami mengambil dari beberapa media. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Portofolio 3 yang sudah memaparkan hasil analisisnya. Kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapan. Terima kasih paparannya tentang usulan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Saya lihat tadi usulan kebijakannya berupa dukungan terhadap kebijakan yang sudah ada dan mempersempit kesatuan pendidikan. Hanya ini mohon klarifikasi, apakah usulan kebijakan pada satuan pendidikan sudah ada atau belum? Gimana, silakan anggota kelompok untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk usulannya itu kan karena kan juga kami dari kelompok 3 itu terkait tentang kebijakannya. Nah, kalau misalkan untuk langkahnya gitu ya Pak, yang dari tindak lanjut dari usulan kami itu akan dijelaskan kelompok 4. Tapi di sini juga bahwa kemarin hasil dari wawancara kami bahwa ternyata di sekolah-sekolah itu sudah ada yang namanya agen anti bullying gitu. Nah, itu juga mungkin akan menjadi usulan kami kepada setiap sekolah juga gitu untuk sama menerapkan seperti itu. Itu kan masuknya ke action ya, nanti kelompok 4. Yang ditanyakan di sini adalah kebijakan apa yang sudah ada di satuan pendidikan? Apakah keputusan rektor atau kebijakan yang lain? Ya, guru. Baik, bismillah. Izin menjawab pertanyaan terkait kebijakan dari Permendikbud nomor 82. Kalau di sekolah sendiri yang kami temukan berdasarkan data, beberapa usulan mungkin tentang penanganan atau penanggulangan dari bullying sendiri, karena banyak kasus di mana tindakannya itu belum secara optimal ya. Tentunya sangat sekali diperlukan penanganan khusus di mana sekolah sendiri mungkin hanya sebatas memberikan peraturan di sekolah saja untuk membantu memperkuat Permendikbud ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan dukungan selanjutnya peraturan sekolah bisa berjalan lebih baik lagi gitu Pak. Terima kasih.
bisa menyebutkan beberapa kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh satuan pendidikan, misalnya keputusan siapa kepala sekolah, peraturan siapa, misalnya dinas pendidikan kabupaten atau yang lain, atau mungkin merujuk pada kebijakan yang lebih luas, tapi dalam satuan pendidikan tidak perlu ada kebijakan, atau seperti apa baiknya sesuai dengan usulan kelompok. Ya, izin menjawab, Prof. Ya. Ya, ini memang sudah sangat rawan sekali. Gitu. Saya punya ponakan gitu ya, yang saya bawa dari Banten ke sini sekolah. Baru 2 minggu dia akhirnya pulang dari rumah. Dari rumah saya nggak pulang, pulang dari sekolah nggak ke rumah lagi, langsung ke Banten. Saya jadi bingung mencarikan di sekolah. Padahal itu orang Banten harusnya kuat ya. Harusnya, orang Banten harusnya kuat. Ternyata bully itu bentuknya bukan hanya fisik tapi juga psikis. Nah itu yang ternyata juga sangat berbahaya begitu. Walaupun kalau kita cari peraturannya gitu, yang di riset yang dicari oleh beberapa kelompok dari Permendikbud sudah juga turun ke dinas dan lain-lain. Hanya saja pelaksanaan dan pengawasannya yang belum dilakukan secara optimal. Walaupun sekolah dalam satuan pendidikan juga sudah mengeluarkan peraturan, tetapi guru BK yang cuma sendiri juga akhirnya tidak mampu mengatasi itu. Gitu. Artinya bahwa di dalam menangani masalah ini memang tadi dibutuhkan dalam tingkat yang tinggi ada 5 lembaga tadi di dalam pemerintahan, tetapi di lembaga terendah adalah dinas, walaupun termasuk misalnya pengawas sekolah, Dewan Pendidikan juga seharusnya lebih memperhatikan itu dibandingkan dengan memikirkan anggaran-anggaran terus yang selama ini dilakukan begitu. Padahal ujung tombaknya adalah membangun karakter generasi muda pada saat ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir itu tercerahkan dengan mungkin ada beberapa yang saya pikirkan tentang kebijakan. Yang dimaksud dengan usulan kebijakan itu mungkin tidak berupa kebijakan yang diolah di DPR ya, tapi kebijakan lokal di sekolah yang berupa misalnya apa yang guru harus lakukan, apa yang siswa harus lakukan, atau visi misi misalnya ditempelkan di setiap setiap sudut sekolah, atau ada moto-moto atau untuk menjaga karakter, atau stop bullying, atau mungkin ada aturan yang tadi itu yang disampaikan kepada siswa, kalau dia sebagai bully dihukum seperti apa? Apakah diseterap misalnya tangan kiri di atas tangan kanan kalau bisa, atau seperti apa? Untuk menjawab. Ya, sebetulnya peraturan itu yang dibuat itu kan sebetulnya luas, Pak. Kalau peraturan di sekolah, di universitas juga luas. Tetapi bullying sendiri tidak hadir. Sehingga kelompok kita ini akan membuat kampanye, membuat sosialisasi dan lain-lain yang nanti akan dipaparkan oleh kelompok 4 gitu. Kebijakannya berupa kampanye 1, misalnya 2 apa? Bukan kampanye, sosialisasi dan lain yang akan kita laksanakan pada kelompok ini gitu. Kita sudah membuat Instagram bullying gitu, walaupun hanya kecil di sini, mengajak yang lain-lain sudah kita laksanakan karena memang khusus tidak pernah dilakukan di sekolah gitu, atau di perguruan tinggi tidak ada kita pernah melihat di depan ada poster stop bullying gitu di Universitas Pendidikan Indonesia. Walaupun kasusnya itu banyak, itu hanya ada dalam peraturan yang global saja gitu. Baik, terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3. Sebelum meninggalkan stage, silakan untuk menampilkan yel-yel yang sudah disiapkan. Tilu pulang kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3. Kami undang kelompok portofolio 4 yang akan memaparkan mengenai pengembangan rencana kerja atau action plan. Kepada kelompok portofolio 4 kami persilakan. 4 sadewa luar biasa. 4 sadewa luar biasa. 4 sadewa luar biasa.
memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Silakan untuk dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang. Saya dari Pendidikan Musik Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah Raudlatul Aulia, mahasiswi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diksika Pradana dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Good morning, good people. Perkenalkan, nama saya Gumilar Surya Kencana. Saya dari Prodi PJKN FPOK UPI. Mohon izin, saya Irwan Haji, GPAI SMP Assalam. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 4. Silakan untuk menempati posisi masing-masing. Ad astra per aspera, untuk meraih bintang yang terang kita harus memberikan pengorbanan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari kelompok portofolio 4 perihal rencana kerja yang akan kami implementasikan. Ya, ke kebijakan, ke ulasan. Nah, kami tahu bahwa tadi kami sudah menyampaikan perihal kebijakan-kebijakan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 terutama seperti itu. Nah, kalau kita lihat di ulasan, coba dilihat di ulasan. Ya, di ulasan itu kita berbicara perihal gerakan Ayo Bercerita. Mengapa ini penting? Karena kebanyakan korban bullying nggak mau bercerita atau terbuka seperti itu. Nah, kemudian untuk para pelaku bullying, mereka akan dibina. Kemudian kami juga ada tindakan preventif berupa campaign atau kampanye melalui platform Instagram seperti itu. Lanjut. Nah, ada penjelasan perihal masyarakat yang akan istilahnya mendukung kebijakan kami, yaitu ada sekolah, mahasiswa, influencer, komunitas pun asosiasi profesi. Mahasiswa dan sekolah adalah memberikan sosialisasi, influencer memberikan sebuah pemahaman kepada followersnya, komunitas untuk mengimplementasikan kebijakan, kemudian asosiasi profesi untuk memberikan sebuah dorongan dan stimulus dalam aktualisasi kebijakan yang akan kami realisasikan seperti itu. Kemudian untuk dukungan dari pihak pemerintah sendiri, silakan. Ya, ada Kementerian Pendidikan untuk perihal pembelajaran, ada Kominfo untuk pengawasan, kemudian ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan untuk pemberdayaan, ada juga untuk perlindungan dari anak, kemudian silakan lanjutkan. Nah, ada Cyber Polri untuk penindakan pun juga lanjutnya. Nah, Dinsos untuk pembinaan seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian siapa sih yang akan mungkin menolak seperti itu? Sebenarnya tidak ada yang akan menolak, karena apa? Karena kalau kita lihat bullying ada tindakan yang sangat buruk seperti itu pun dari pemerintah nggak akan ada yang menolak. Tapi ada satu orang yang akan menolak, yaitu siapa? Pelaku bullying itu sendiri seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini adalah presentasi perihal rencana kerja kami. Pertama, kami akan melakukan kampanye melalui Instagram ind.antibullying yang sudah kami buat. Lanjutkan. Kemudian itu akan kami gunakan untuk memposting informasi-informasi untuk edukasi seperti itu. Nah, kemudian kami menyusun proposal. Lanjutkan. Nah, sosialisasi ini adalah paling penting karena kita akan memberikan sebuah pemahaman ke teman-teman semua, ke orang-orang yang istilahnya akan mendukung perihal program kerja yang akan kami laksanakan seperti itu. Nah, baru ke arah implementasi seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini adalah media sosial kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi untuk melawan gerakan istilahnya gerakan orang-orang yang membullying, di follow ind.antibullying untuk kita bisa melawan anti-bullying dari lingkungan paling kecil, yaitu kita sendiri seperti itu. Kita bisa klik Twibbon di sini, Twibbon anti-bullying seperti itu. Untuk apa? Untuk kita bisa istilahnya menjadi bagian dari masyarakat yang melawan bullying seperti itu. Silakan lanjutkan. Ya, 1 menit. Nah, ini adalah identifikasi sumber informasi yang kami miliki. Nah, untuk istilahnya closing statement seperti itu. Nah, kita tahu bahwa anti-bullying adalah gerakan yang perlu kita masifkan. Karena apa? Seperti tadi, ada gerakan Ayo Bercerita, pembelajaran karakter bagi para pelaku, sosialisasi,
3 elemen penting itu harus kita galakkan, harus kita tegakkan. Untuk apa? Untuk kita bisa melawan bullying yang istilahnya mulai merebak dalam lingkungan paling kecil. Sekolah, masyarakat pun mungkin ada guru seperti itu. Mungkin itu aja dari kelompok 4. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat menarik ini ya, kasus perundungan itu diawali dari kelompok portfolio 1 tadi sudah sangat tegas ya, bahwa negara-negara OECD pun sudah merilis bahwa ternyata secara statistik itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian dilanjutkan mengkaji kebijakan alternatif, memilih kebijakan publik kelas. Nah, jadi kan yang dipilih oleh kelompok Sadewa ini adalah bagaimana melaksanakan Permendikbud 82/2015, yaitu pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, jadi kelompok ini kan tugasnya bagaimana action plan-nya. Nah, tadi kan banyak sekali yang disampaikan. Coba dari mulai tadi mengidentifikasi pihak yang akan mendukung, banyak sekali. Yang menolak itu kan para pembuli sendiri gitu ya, para pembuli sendiri. Kemudian juga nanti ada program-program yang kecil-kecilnya, ayo bercerita, ada pendidikan karakter, sosialisasi macam-macam. Nah, jadi sebetulnya gimana sebetulnya cara-cara Anda yang akan mendekati ya pihak-pihak yang mendukung agar mereka itu bisa bisa benar-benar real pendukungannya itu, dan bagaimana sebetulnya caranya mendekati pihak-pihak yang akan menolak gitu ya, agar memang mereka itu jadi mendukung begitu. Tadi disebutkan bahwa yang akan menolak itu para pembuli sendiri gitu. Apakah memang pembuli itu sudah profesional gitu atau gimana? Silakan. Silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagaimana kami meyakini bahwasanya agar pihak-pihak yang tadi mau mendukung kebijakan kita, yang pertama kita harus memaparkan terlebih dahulu nih bahwasanya Indonesia ini sangat darurat kasus bully bagi siswa seperti itu. Yang mana tadi juga disebutkan bahwa bully ini bukan dampak yang hanya jangka pendek, namun juga berkelanjutan seperti itu. Dan apabila kita melahirkan generasi pembuli, maka kita bisa bayangkan Indonesia kedepannya seperti apa. Indonesia Emas 2045 akan sangat sulit untuk diwujudkan. Kemudian bagaimana nih caranya meyakininya? Tadi sudah dipaparkan bahwasanya kita bisa mempresentasikan dampak bullying ini seperti apa, urgensi bullying ini seperti apa. Kemudian kita akan mengajukan proposal terlebih dahulu, yang mana proposal itu ada detail-detail mengenai ajakan atau kebijakan kelas yang telah kita susun. Kemudian setelah itu di ACC mungkin kemudian akan diimplementasikan oleh kita secara bersama-sama. Lalu PR-nya adalah bagaimana cara untuk meyakini pembuli gitu ya, bahwasanya agar dia tidak menolak kebijakan kita dengan cara adalah memberikan atau pertama adalah pembinaan karakter dulu, yang mana kita akan menggalakkan gerakan persuasif. Kemudian apabila pembuli itu sudah membuli, yang mana itu akan masuk ke dalam tatanan represif, maka kita akan tegaskan kembali gitu bahwasanya ada sanksi bagi pembuli yang tidak hanya sanksi hukum, melainkan sanksi sosial bagi pembuli itu sendiri. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Jadi kepada kelompok-kelompok yang potensial mendukung diyakinkan gitu ya, diyakinkan dengan berbagai kegiatan, dan kepada pihak-pihak yang akan menolak begitu justru ya dilakukan pendidikan ya, lewat pendidikan karakter. Dan apabila tetap real terbukti melakukan tindakan itu ya disiapkan itu di samping sanksi hukum juga ada sanksi sosial. Nah, yang menarik sanksi sosial nih. Coba bagaimana sebetulnya rencana tindakan Anda untuk memberikan sanksi sosial? Misalnya kampanye-kampanye Anda lewat lewat situs yang disiapkan, lewat akun yang akan disiapkan. Itu bentuknya gimana sih? Bentuk apa sanksi sosial yang akan Anda lakukan kepada mereka, atau Anda kampanyekan? Mari kita beri sanksi sosial seperti apa? Bisa dijawab juga ya, silakan. Izin menjawab, karena terjadinya bullying kita harus betul melihat
tempat dan peristiwa mungkin. Pertama pendekatan ketika di lingkungan sekolah, sebagaimana tadi sosialis sekolah, mungkin guru sendiri bisa memberi lihat kasus seberat atau tidak. Disitulah mungkin sanksinya kita harus tanamkan ada nilai pendidikan yang mungkin jangan berdampak kepada mental anak. Mungkin nanti akan ada peraturan yang singkat mungkin di sekolah, tapi disosialisasikan dengan organisasinya. Kebetulan yang bernapasan agama mungkin masuk di aturan-aturan agama disentuh. Kita akan memperbadukan aturan itu sebijaksana mungkin sehingga menjadikan tahap pencegahan dan tindakan sosialnya yang bermanfaat buat yang membuli atau yang dibully. Ya. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih. Dan sesuai dengan disampaikan oleh Dewan Juri tadi bahwa sekarang kan bentuknya modern gitu, cyberbullying ya, cyberbullying. Gimana tuh sebetulnya mengkampanyekan kepada masyarakat itu untuk memberikan sanksi sosial di apa ya, untuk jenis cyberbullying gimana? Izin menjawab, Prof. Ya. Jadi dari kelompok kita sudah mendiskusikan bahwa kita akan bekerja sama dengan influencer. Ya, para bekerja sama dengan influencer, kan influencer itu biasanya followersnya banyak kan? Ya. Dari situ si influencer ini akan menjelaskan. Pertama kita beritahu apa itu bullying, terus edukasi bullying untuk si influencer ini untuk menyampaikan kepada followersnya. Dan apa namanya? Dengan diberikannya oleh influencer ini udah diberikan informasi tentang si bullying ini, otomatis masyarakat banyak itu bisa mengetahui apa dampak dan apa dampak si pembuli yang telah membuli. Seperti itu mungkin, Prof. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 4. Sebelum meninggalkan stage, silakan untuk menampilkan yel-yelnya. Amit mundur, amit mundur, amit mundur. Empat sadewa, empat sadewa, empat sadewa luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Demikianlah tadi pemaparan dari kelas Sadewa yang telah memaparkan permasalahan mengenai bullying. Ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari presentasi para kelompok portofolio. Oleh karena itu, kita undang kelas Sadewa yang akan mempersembahkan drama musikal dengan judul Catatan Si Billy. Kami persilakan. 3, 2, 5 dari Hotel Rapelo, kelompok Sadewa. Catatan Si Billy. Pada suatu hari, di pagi yang sangat cerah, Billy dengan semangat pergi berjalan menuju sekolah. Teman-teman Billy sudah menunggu di sekolah, dan mereka pun bermain dengan senang sebelum masuk kelas.
banget deh. Seru nih kalau dijailin, ya nggak sih? Setuju banget nih gue. Gimana kalau kita bully aja dia? Betul nggak? Betul nggak? Betul dong. Kita samperin aja yuk. Ada apa nih? Pakai nanya lagi? Gak usah so asik deh lo. Lah, so asik gimana sih? Dari tadi gue diem aja kok. Lalu ada guru yang melihat adegan tersebut. Surya, hentikan! Apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti! Tidak apa-apa kok Bu, kami lagi main-main aja kok. Iya kan Bill? Ibu melihat semua kejadian apa yang kalian lakukan. Ayo, minta maaf Suryo, Berlin, Isro, Dani. Minta maaf kepada Billy dan teman-teman. Ibu ngapain kita minta maaf? Kalau kita gak salah juga kok. Ibu melihat dengan jelas apa yang kalian lakukan. Kalian mengganggu Billy. Kalau kalian terus mengganggu anak-anak yang lain, Ibu hukum kalian. Iya Bu. Ayo ikut Ibu ke lapangan, berdiri dan hormat pada bendera. Bel berbunyi tanda masuk kelas. Di dalam kelas, Billy tidak bersemangat. Wajahnya sangat murung. Pada saat dipanggil oleh ibu guru, Billy pun tidak menyaut, hingga teman-temannya menegur dan memanggil Billy, lalu Billy merespon. Bel pulang sekolah berbunyi. Tenoneno. Lalu Billy dan kawan-kawan pulang ke rumahnya masing-masing. Billy pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat sedih. Mukanya murung, matanya berkaca-kaca, dan langsung masuk kamar. Ibu Billy heran melihat kelakuan Billy saat hari itu. Udah pulang nak. Ayo kita makan dulu. Ibu sudah siapkan makanan kesukaan kamu loh. Aku nggak nafsu Bu, aku mau ke kamar aja. Sudah biasanya dia seperti itu. Bill, kan pintunya ibu mau bicara. Enggak Bu, Billy nggak mau diganggu. Ibu makan sendiri aja ya. Billy kenapa? Ayo sama ibu. Ayo buka pintunya nak. Tiba-tiba ayah Billy datang setelah pulang dari pasar. Assalamualaikum Ibu, ayah pulang. Ayah, waalaikumsalam. Iya ya, sini tidak seperti biasanya. Dari pulang sekolah, biasanya ibu dan ibu di kamar belum keluar. Ibu mau panggil ya. Ya udah, biar ayah aja yang ngomong sama Billy. Bill, ayah mau ngomong Bill. Akhirnya Billy mau keluar dari kamar. Kamu kenapa sih Bill? Ada apa di sekolah? Tadi aku diejek sambil didorong-dorong, tapi aku nggak tahu salah aku apa. Lalu, kenapa kamu jadi murung? Memang kamu seperti apa yang dikatakan mereka? Tidak ya.
Nah, kalau kamu tidak merasa seperti yang dikatakan mereka, harusnya kamu lebih berani dong. Tapi aku takut ya. Billy kan tidak salah, berarti jangan takut dong. Tapi Bu, Ayo, harus lebih berani lagi ya. Jangan takut, Ibu yakin pasti kamu bisa. Keesokan harinya, Billy sedang menuju ke sekolah. Namun tiba-tiba Suryo dan kawan-kawan menghampiri Billy sambil menabrak ke badannya. kalau bukan salahku kalian dihukum. Kalian sendiri kok yang mengganggu. Dan Billy pun melawan dengan menangkis tangan Isra dan Suryo. Sambil menangkis, Billy pun melakukan perlawanan dan mengunci tangan keduanya hingga tidak bisa bergerak. Suryo! Gak ingat lo pernah jadi korban bully juga? Tahu sih gimana lo Suryo? Sekarang jadi tukang bully. Mendengar pembicaraan Dita dan Daris, Suryo pun menjadi flashback akan kejadian pembulian terhadap dirinya dulu. Dulu, Suryo menjadi seorang korban bullying yang dialaminya. Tapi sekarang, Suryo menjadi seorang pelaku pembulian. Suryo dibully, Suryo dipukul, dihina, dicaci dan dimaki. Kejadian itu mengingatkan Suryo akan pembulian. Hingga akhirnya Suryo meminta maaf kepada Billy dan teman-teman, dan mereka saling berpelukan. Wahai anak-anak, janganlah kalian saling mencaci, berarti apalagi membunuh, karena berat ya di Allah sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin asa Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah memperolok satu kaum dan kaum yang lain, karena belum tentu kaum yang diperolok itu lebih baik daripada kaum. Itulah karena saya nasihat Bapak, mudah-mudahan kalian jadi sahabat yang setia, rukun dan tentram. Ayo sekalian, silakan. Akhirnya Billy dan Suryo menjadi berteman.